Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali di channel Nerly Adria Sinaputar. Pada video berikut pembahasannya adalah pemberian obat secara topikal. Pengertiannya adalah memberikan obat secara lokal pada kulit, membran area mata, kemudian hidung dan lubang telinga. Tujuannya adalah satu, memberikan reaksi lokal, kemudian dua, mempertahankan hidrasi lapisan kulit, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit lokal, menciptakan anestesi lokal, dan mengatasi infeksi atau iritasi. Peralatan yang digunakan adalah yang pertama, agents topikal yang diresepkan, maksudnya di sini ada krim, lotion, aerosol, kemudian spray, bubuk atau serbuk. Kemudian baskom. Baskom di sini maksudnya berisi air hangat, kemudian ada lapnya, handuknya, dan sabun. Kemudian yang ketiga kain perban atau plester, kemudian handscoon steril, kemudian yang kelima catatan pemberian medikasi. Pada catatan pemberian medikasi harus diperhatikan adalah mencatat keadaan umum, hasil dari pemberian obat, tanggal dan jam pemberian obat, nama obat yang diberikan, dan nama perawat yang memberikan obat. Nah, kemudian prosedur dan langkah-langkah dalam pemberian obat topikal adalah yang pertama kita bahas adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah di sini pertama, tinjau kembali kekuatan, waktu pemberian, dan tempat pengolesan obat. Nah, di sini perlu diperhatikan kondisi kulit klien secara menyeluruh, kemudian cuci area yang bersih, dan memastikan bahwa obat akan diberikan secara aman dan akurat. Kemudian yang kedua, pengoles berujung kapas atau spatelida memberikan dasar untuk menentukan perubahan kondisi kulit dalam menjalani terapi. Di sini kulit harus dalam keadaan bersih. Untuk pengkajian yang benar dilakukan dengan benar supaya kita mengetahui bahwa kulit yang akan kita berikan lotion, krim, atau spray itu dalam keadaan bersih. Nah, tujuan dari pembersih juga itu untuk membuang sisa-sisa obat sebelumnya sehingga tidak ada terjadi overdosis obat. Nah, selanjutnya adalah keringkan kulit atau pajanan ke udara yang kering. Nah, kelembapan yang berlebihan dapat mengganggu pemerataan agents topikal. Jika kulit sangat kering dan mengelupas, oleskan agents topikal sewaktu kulit masih lembab. Nah, jadi sangat perlu mempertahankan kelembapan lapisan kulit. Kemudian selanjutnya letakkan agents topikal pada sarung tangan jika diindikasikan. Nah, baru selanjutnya adalah oleskan agents topikal. Nah, prosedurnya adalah yang pertama cuci tangan, kemudian yang kedua atur peralatan di samping tempat tidur klien, kemudian yang ketiga privasi, maksudnya tutup gorden atau pintu ruangan, lalu identifikasi klien dengan tepat, kemudian posisikan pasien dengan nyaman dan pastikan hanya membuka area yang akan diberikan obat, kemudian lakukan inspeksi kondisi kulit, cuci area yang sakit, kemudian lepaskan semua debris dan kerak pada kulit. Nah, setelah itu keringkan atau biarkan area kering oleh udara. Baru kita menggunakan sarung tangan bila ada indikasi, baru oleskan obat topikal. Nah, obat topikal yang dioleskan itu bisa salep dan lotion, ya, salep, lotion, krim, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas pemberian krim, salep, dan lotion yang mengandung minyak. Nah, caranya adalah pertama, letakkan 1-2 sendok teh obat di telapak tangan, kemudian lunakkan dengan menggosok lembut di antara kedua tangan. Baru usapkan merata di atas permukaan kulit. Lakukan gerakan memanjang searah pertumbuhan bulu. Nah, jelaskan kepada klien bahwa kulit dapat terasa minyak setelah pemberian obat. Kemudian jika obatnya dalam bentuk lotion, ya, yang mengandung suspens, kocok dahulu dengan kuat. Oleskan sejumlah kecil lotion pada kasa balutan. Jelaskan kepada klien bahwa area akan terasa dingin dan kering. Kemudian jika dalam bentuk bubuk, pastikan bahwa pemberian kulit itu maksud saya adalah pastikan bahwa pemberian kulit kering itu secara menyeluruh. Nah, kemudian regangkan dengan baik, lipat
kesakitan bagian kulit seperti di antara ibu jari atau bagian lengan bawah. Kemudian bubuhkan secara tipis pada area yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah spray aerosol. Nah, kocok dengan keras ya, kocok wadah dengan keras, baca labelnya. Labelnya dibaca adalah untuk jarak antara spray aerosol dengan luka. Nah, biasanya jaraknya itu adalah 15-30 cm. Tapi perlu diperhatikan bila terlukanya yang akan disemprotkan dengan spray aerosol itu bagian leher atau dada, harus dipastikan bahwa klien harus memalingkan wajah dari spray. Kemudian baru obat disemprotkan dengan secara merata pada bagian yang sakit. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.